Halo rekan-rekan YouTube, kembali bersama dengan channel Trikutak-Atik. Pada kesempatan ini channel Trikutak-Atik akan kembali melanjutkan video tutorial tentang mengelola kelas virtual dengan menggunakan Google Classroom. Pada bagian ini kita masuk pada bagian kelima yang akan kita bahas cara siswa menyelesaikan tugas dan kemudian menyerahkannya pada guru di dalam Google Classroom. Langsung saja kita klik Google Chrome-nya, kita pilih Google Chrome pada kesempatan ini. Kemudian masuk sebagai siswa, peran kita di sini adalah siswa. Masuk dengan menggunakan akun siswanya pada Gmail. Gunakan password yang sudah terdaftar pada Gmailnya. Kita tunggu prosesnya. Setelah masuk pada akun Gmailnya, pada bagian kanan atas klik tanda titik 9 ini, kemudian scroll, klik Classroom. Kita tunggu lagi prosesnya menuju Classroom. Setelah masuk, apabila rekan-rekan mempunyai Classroom lebih dari satu, pilih salah satu kelas yang akan kita masuk ke dalam kelas itu untuk menjawab soal. Klik kelasnya, kemudian kita tunggu prosesnya bentar, selesai. Klik tugas kelas. Pada bagian tugas kelas ini kita perhatikan ada 4 topik, yaitu yang pertama absensi kehadiran, kedua materi belajar, ketiga tugas atau soal, dan yang keempat adalah evaluasi atau ujian. Fokus kita adalah tugas dan evaluasi. Sekali lagi, peran kita di sini adalah peran sebagai siswa. Namun sebelum ke tugas dan evaluasi, kita buka terlebih dahulu. Topik pertama adalah absensi, karena siswa tentunya harus mengisi absen di dalam kelas. Klik pada absensi bagian ini. Kita akan dibawa kepada link yang diposting oleh guru. Klik linknya dan kita dibawa kepada tab baru. Ini adalah absensi kehadiran siswa. Maka kita diminta mengisi sesuai dengan isian yang diminta oleh guru. Ketikkan nama. Nama di sini ditandai dengan tanda bintang kecil seperti ini, artinya siswa wajib mengisi. Isikan sesuai dengan nama, kemudian nomor induk. Pada bagian nomor induk siswa ini tidak ada tanda bintang kecilnya, artinya siswa tidak wajib mengisi. Jika siswa tidak ingat dengan nomor induknya, berarti siswa bisa mengabaikannya. Kita isi untuk kesempatan ini misalnya adalah 13 seperti ini. Kemudian lanjut pada isian berikutnya adalah tanggal hadir. Klik pada bagian ini, kemudian pilih tanggal sesuai dengan hari di mana kita masuk ke dalam kelas itu. Kemudian setelah selesai terisi, klik kirim. Pengisian absen selesai. Tutup tab ini, kembali kepada Classroom kita pada bagian tugas kelas. Setelah mengisi absen, kemudian kita akan kepada topik materi belajar. Klik pada bagian ini. Ini adalah postingan guru pada materi belajar. Guru memposting video yang harus disimak atau ditonton oleh guru dalam pembelajaran di sini. Setelah selesai, kita anggap selesai proses ini. Kita lanjut kepada tugas atau soal. Ini fokus kita pada kesempatan ini. Siswa mengerjakan tugas dan evaluasi. Caranya, klik pada bagian ini. Ada sebuah link yang diposting oleh guru. Klik bagian link ini. Kemudian kita kembali dibawa pada tab baru. Ini adalah soal yang dibuat oleh guru dan kemudian diposting ke dalam Google Classroom.
yang harus dikerjakan oleh siswa. Silakan diisi sesuai dengan permintaan yang ada pada formulir atau pada soal ini. Isikan sesuai dengan nama, ini wajib isi. Kemudian soal nomor 1, software dalam bahasa Indonesia artinya titik-titik. Misalnya kita jawab perangkat lunak, beri tanda seperti ini. Lanjut soal nomor 2, hardware dalam bahasa Indonesia artinya titik-titik. Kita pilih jawaban ini, beri tanda sehingga muncul tanda titik seperti ini. Nomor 3, tik adalah singkatan dari titik-titik. Kita pilih jawabannya yang ini sehingga muncul tanda titik seperti ini, artinya sudah terjawab. Kemudian soal terakhir nomor 4, upload dalam bahasa Indonesia artinya titik-titik. Pilih jawabannya sehingga kemudian muncul tanda titik seperti ini. Pada bagian kanan atas, pada bagian kanan soal maksud kami, ada poin. Ini adalah poin setiap soal yang ada di sebelah kirinya. Artinya soal ini nilai poinnya 25 dan sampai ke bawah masing-masing mempunyai poin yang sama, yaitu satu soal poinnya 25. Setelah selesai terisi semua, pastikan sekali lagi gulir dan kemudian pastikan sudah terisi. Setelah pasti terisi, kemudian klik kirim. Setelah terkirim, kita bisa melihat skor yang diperoleh. Siswa bisa melihat skor yang diperoleh. Caranya klik lihat skor. Ini skornya 100/100, artinya nilai tertinggi adalah 100 dan siswa ini memperoleh nilai 100 pada tugas ini, tugas harian yang ini. Selesai melihat skor, tutup tabnya. Ini pun tutup lagi. Kembali ke Classroom bagian tugas kelas. Setelah selesai mengisi soal tadi, tugas ini bisa saja nanti berbeda. Pada bagian ini guru memberikan tugas dalam bentuk link, soal dalam bentuk link. Setelah menjawab soal, jangan lupa tahapan berikutnya bagi siswa adalah menyerahkan tugas. Caranya klik lihat tugas. Nah, pada bagian kanan ada tombol seperti ini, ada menu seperti ini. Bagian kanan ada tambah atau buat. Kita coba klik ini. Ini adalah apabila guru meminta jawaban dalam bentuk Google Drive, link atau file, dokumen ataupun bentuk lainnya. Jika guru meminta dalam bentuk file, klik file. Jika meminta dalam bentuk dokumen, klik dokumen, kemudian masukkan dokumennya, dan seterusnya. Karena pada kesempatan ini guru memberikan soal dalam bentuk link dan soal tadi sudah dijawab, berarti siswa tidak perlu lagi mengirim file atau link di sini. Setelah selesai, kemudian klik tandai sebagai selesai. Klik ini, kemudian klik lagi tandai sebagai selesai. Kita tunggu prosesnya. Proses selesai, maka tugas soal pada tugas harian ini telah diserahkan kepada guru. Jika ada perubahan, siswa bisa menekan tombol batalkan pengiriman. Kemudian siswa juga bisa memberikan komentar pribadi terhadap kiriman atau soal yang diserahkan terhadap guru. Kesempatan ini kita kosongkan saja. Kita kembali ke ruang kelas ya, dengan cara mengklik ini, kemudian klik lagi tugas kelas. Tugas harian tadi sudah selesai dikerjakan oleh siswa. Lanjut, sebagai siswa kita menyelesaikan evaluasi atau ujian. Klik evaluasi harian bagian ini.
muncul link, artinya guru memberikan link untuk diselesaikan oleh siswa. Klik linknya dan kita kembali dibawa ke tab baru seperti ini. Soal lagi, isikan sesuai dengan permintaan yang ada pada tab ini, kemudian jawab soalnya. Download dalam bahasa Indonesia artinya titik-titik poinnya pada soal ini 50 poin. Apabila kita menjawab benar berarti poinnya 50. Kita pilih ini sampai muncul tanda titik seperti ini. Kemudian soal nomor 2 poinnya juga 50. Soalnya upload dalam bahasa Indonesia artinya titik-titik. Kita pilih ini. Setelah semua soal terjawab dan kemudian isian wajib sudah terisi, klik kirim. Kita tunggu prosesnya. Pengiriman selesai, muncul seperti ini. Siswa bisa melihat skor yang diperoleh atas penyelesaian atau penjawaban soal yang baru saja dikerjakan. Caranya klik lihat skor. Ini skornya 100/100, artinya siswa ini memperoleh poin, memperoleh skor 100. Setelah melihat skor, klik atau tutup lagi tab ini, kembali ke kelas, tab kelas seperti ini. Jangan lupa setelah selesai menjawab soal, apabila soalnya seperti ini, pada bagian bawah klik lihat tugas untuk siswa menyerahkan tugas yang baru saja diselesaikan. Sekali lagi, sama prosesnya dengan topik tugas tadi, topik yang C tadi, tugas harian. Apabila guru menugaskan untuk menyerahkan dalam bentuk file, gambar, ataupun yang lainnya, caranya klik tanda ini, tambah atau buat, kemudian pilih salah satu bagian dari sini sesuai dengan yang diminta oleh guru, apakah dalam bentuk Google Drive, bentuk link, file. Jika dalam bentuk file, masukkan filenya. Dokumen, jika dalam bentuk dokumen, masukkan dokumennya dengan cara menekan dokumen. Demikian juga dengan slide, spreadsheet, dan gambar. Pada bagian ini, kesempatan ini, karena guru memberi evaluasi harian dalam bentuk link dan kemudian siswa sudah menjawabnya, artinya tidak ada lagi file atau gambar yang harus dikirim ini. Maka ini bisa dilewati saja, abaikan saja. Namun jangan lupa bagi siswa untuk menekan bagian ini, menu ini, tandai sebagai selesai. Klik ini untuk menyerahkan bahwa soal sudah dikerjakan. Kemudian klik lagi tandai sebagai selesai. Maka soal tadi sudah diserahkan oleh siswa kepada guru di dalam kelas Google Classroom. Pada bagian ini siswa juga bisa memberikan komentar pribadi. Kembali ke kelas, klik lagi tugas kelas. Kita lihat bagian-bagiannya. Topik absensi sudah tadi dikerjakan, sudah diisi. Materi belajar sudah, tugas kelas juga sudah diserahkan. Kemudian evaluasi ujian juga sudah diserahkan. Mengingatkan lagi untuk tugas dan evaluasi ini, setiap kali siswa sudah mengerjakannya, jangan lupa klik lihat tugas, kemudian jika belum diserahkan, di sini ada bacaannya adalah tandai sebagai selesai. Klik itu, kemudian tugas tandanya penyerahan sudah diberikan kepada guru. Baik, demikian saja untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bertemu lagi pada video tutorial berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.